Pada kesempatan kali ini kita lanjut ke pemeriksaan poin servis yang berikutnya, yaitu pemeriksaan oli mesin. Untuk poin pemeriksaan oli mesin ada dua jenis hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan volume dan kondisi dari oli mesin itu sendiri secara visual, dan yang kedua adalah penggantian oli mesin sesuai dengan prosedur. Langsung saja, langkah pertama kita cek dulu kondisi dari oli mesin ya. Buka tutup olinya. Terus kita lap. Kita cek kondisi volume. Oke, untuk mengecek volumenya bisa kita lihat bagian yang basah ini, bekas tercelup oli ya, itu berarti kondisi volumenya masih sesuai standar. Cara menentukannya seperti ini, kita lap dulu bekas tercelupnya tadi. Oke, ini sudah dilap, sudah bersih ya. Tadi ada di antara batas yang silang ini. Cara membaca volumenya sesuai atau tidak bisa dilihat, ini ada garis bawah sebelah sini. Nah, ini adalah menunjukkan batas minimal dari volume oli yang diperbolehkan. Jadi kalau ketika dicek volumenya tidak sampai ini, berarti volume oli atau jumlah oli di dalam motor tersebut itu kurang dari standar. Terus yang kedua, ketika sudah di antara ini, yang diperbolehkan adalah ini di bagian yang silang-silang ini. Ketika sudah mencapai batas atas, di bagian silang-silang ini adalah batas normal dari kondisi oli yang sesuai. Kita cek lagi untuk memastikan. Seperti ini, biar terlihat. Nah, ini kondisi oli berada di bagian sini. Batas paling atas tercelupnya, berarti volumenya masih sesuai. Yang pertama, oli itu bisa berkurang volumenya dikarenakan biasanya dari jenis oli itu sendiri adalah jenis oli yang mudah menguap karena suhu mesin yang terlalu tinggi. Dan yang kedua, biasanya dikarenakan adanya kebocoran di bagian ring shaker atau pistonnya, sehingga oli itu ikut terbakar di dalam ruang pembakaran. Seperti itu ya. Selanjutnya kita cek untuk kualitas fisik dari olinya. Ini bisa dilihat ya, olinya masih cukup bersih. Kemungkinan habis diganti, ini masih cukup bersih untuk kategori motor yang harian atau sering dipakai, dan juga tidak ada bekas kotoran atau komponen yang aus. Jadi kesimpulannya oli ini masih bersih atau masih layak digunakan. Untuk penggantian oli mesin pada kendaraan yang digunakan setiap hari, lebih baik ketika penggantiannya setiap 2000 km. Jika motor tersebut jarang digunakan, alangkah lebih baik ketika oli mesin tersebut dilakukan penggantian setiap minimal 2 bulan sekali. Seperti itu ya, karena kondisi oli mesin ini masih bagus, harusnya tidak dilakukan penggantian oli. Tetapi saya akan tetap melakukan prosedur penggantian oli sebagai contoh. Lanjut kita lakukan prosedur penggantian oli mesin. Untuk baut tap olinya ada di sebelah sini ya. Ini ada dua, tapi yang sebelah sini. Ini yang untuk tensioner. Jadi yang sebelah sini. Lebih baik menggunakan kunci shock, cuman kali ini saya menggunakan kunci ring.
Nah, kalau sudah turun, kita tunggu sampai olinya benar-benar habis. Setelah olinya tidak menetes, selanjutnya adalah pemasangan baut tap oli ini. Tidak usah langsung pakai kunci, tapi pakai tangan dulu. Pastikan sudah pas sampai dia penuh. Udah, kalau sudah kencang baru kita menggunakan kunci untuk memastikan. Ini sampai mentok dulu ya. Nah, ini sudah mentok, baru pakai kunci. Sampai set saja. Ini udah kenceng. Udah. Untuk langkah selanjutnya adalah penuangan oli yang baru ya. Kendaraan ini tipenya Revo, berarti membutuhkan oli sekitar 0,8. Untuk jenis oli ini saya menggunakan oli MPX1 dari Honda. Untuk yang 1 liter itu untuk motor sport, dan yang cup ini menggunakan 0,8 sampai benar-benar habis. Ini saya pakai yang 0,8. Sampai set saja. Dah. Oke, untuk penggantian oli sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita pastikan mesin menyala. Oke, ini olinya sudah bersirkulasi dengan baik. Diperiksa lagi tidak ada kebocoran, berarti penggantian oli ini berhasil. Sampai bertemu di video selanjutnya.